Banyak banget teori-teori konspirasi yang membahas tentang kematian dari Marsinah ini. Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue. Apa kabar kalian semuanya? Gue selalu berharap agar kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan aktivitas apapun yang sedang kalian lakukan hari ini semoga sukses, semoga lancar, semoga nggak ada hambatan deh. Semangat! Di video kali ini gue akan membahas tentang misteri kematian aktivis buruh yang sangat terkenal, yakni Marsinah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kematian dari Marsinah sampai saat ini 2020 ini masih menjadi misteri. Banyak banget teori-teori konspirasi yang membahas tentang kematian dari Marsinah ini. Lalu apa aja sih misteri-misteri dan rentetan kejadian dalam kasus pembunuhan Marsinah ini? Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum tahu tentang kejadian ini atau apa aja sih misteri-misteri dalam kasus kematian Marsinah ini. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang misteri-misteri dan rentetan kejadian dalam kasus kematian Marsinah ini. Oh ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang misteri dari kematian Marsinah ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian semua nggak ketinggalan tentang update video terbaru dari channel ini. Gua kasih kalian waktu 3 detik untuk kalian subscribe channel ini. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah subscribe channel ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Marsinah adalah aktivis buruh yang sangat berani dan sangat vokal dalam menyuarakan ketidakadilan. Karena keberaniannya tersebut, akhirnya Marsinah harus meregang nyawa di usia yang cukup muda, yakni 24 tahun. Namun nama Marsinah masih didengungkan hingga tahun 2020 ini. Marsinah dilahirkan di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April tahun 1969. Namanya kini dikenal sebagai pahlawan kaum buruh dan simbol keberanian untuk melawan ketidakadilan. Meskipun semua itu harus dibayar Marsinah dengan nyawanya. Jenazah Marsinah ditemukan pada Minggu tanggal 9 Mei tahun 1993 di hutan Jatiwilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Sejatinya Marsinah hanyalah wanita biasa dan kaum buruh biasa. Ia adalah seorang buruh di pabrik arloji PT Catur Putra Surya di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Marsinah bekerja tidak lama di Rungkut karena harus dipindahkan ke cabang lainnya yang berada di Porong, Sidoarjo. Kabarnya dia dimutasi karena menuntut didirikannya serikat pekerja di PT Catur Putra Surya. Mulai bekerja di PT CPS pada awal tahun 1992, sehari-hari dia ditempatkan sebagai operator mesin bagian injeksi dengan upah Rp1.700 dan uang hadir sebesar Rp550 per hari. Karena jauh dari kampung halaman, Marsinah mengontrak di rumah warga di kawasan Desa Siring. Dari sinilah cerita berdarah Marsinah dimulai. Semuanya bermula pada awal tahun 1993. Ketika itu muncul surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 50 tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Sayangnya, tidak semua pengusaha memenuhi himbauan tersebut yang kemudian ditanggapi negatif oleh banyak buruh termasuk Marsinah dan teman-temannya. Dari sejumlah pertemuan aktivis buruh PT CPS pada akhir April, disepakati bahwa mereka akan mogok kerja pada tanggal 3 dan 4 Mei tahun 1993. Tuntutannya yaitu upah harus naik dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Pada Senin tanggal 3 Mei tahun 1993, seluruh buruh PT CPS melakukan mogok kerja. Hanya staf dan kepala bagian PT CPS yang tetap masuk ke dalam kantor.
Bersama dengan buruh lainnya, hari itu Marsinah berangkat ke Kanwil Depnaker Surabaya untuk mencari data tentang upah minimum regional sebagai landasan dari tuntutan mereka. Keesokan harinya, buruh PT CPS kembali melakukan mogok kerja. Namun seluruhnya tetap mendatangi pabrik untuk menyampaikan tuntutan. Situasi sempat memanas karena saat itu pabrik telah dijaga oleh beberapa aparat keamanan dan satpam pabrik. Meskipun begitu, perundingan pun akhirnya bisa digelar. Sebanyak 15 orang perwakilan buruh PT CPS termasuk Marsinah mengajukan tuntutan dalam perundingan yang antara lain dihadiri oleh wakil dari Kanwil Depnaker Sidoarjo, Kansospol Sidoarjo, DPC SPSI setempat, serta jajaran muspika seperti Kapolsek dan Ramil Sidoarjo. Sedangkan pihak perusahaan diwakili oleh Direktur PT CPS Porong yakni Judi Astono, Kepala Bagian Personalia PT CPS Porong Mutiari, dan Kepala Bagian Produksi PT CPS Porong Karyono Wongso. Setelah melalui perdebatan yang alot, tuntutan kenaikan upah itu akhirnya dipenuhi. Bahkan pihak perusahaan juga menjanjikan akan membahas tentang hak-hak buruh yang lainnya, seperti perhitungan upah lembur, uang transport, cuti haid, cuti hamil, dan hak-hak buruh yang lainnya. Hari itu mestinya masalah sudah selesai, namun sejarah berkata lain. Setelah perundingan pada Selasa sore, 13 orang buruh yang dianggap sebagai dalang dari unjuk rasa akhirnya dipanggil untuk menghadap ke Kodim 0816 Sidoarjo pada Rabu 5 Mei tahun 1993. Marsinah dan beberapa temannya kaget mendengar pemanggilan tersebut. Walaupun nama Marsinah tidak termasuk dalam 13 buruh yang dipanggil itu, Marsinah tetap tidak bisa terima dengan pemanggilan 13 teman-temannya itu. Saat berkumpul bersama aktivis buruh pada malam harinya, dia menegaskan sikap akan membawa ke jalur hukum jika 13 rekannya tersebut diancam saat diinterogasi di markas Kodim Sidoarjo. Malam itu Marsinah tidak menyadari bahwa keberaniannya tersebut dalam membela hak-hak buruh yang lainnya akan berakibat buruk pada malam berikutnya. Esok harinya 13 buruh PT CPS akhirnya memenuhi panggilan Kodim Sidoarjo. Sementara itu Marsinah masuk kerja seperti biasa. Hari itu Marsinah mendapatkan giliran kerja pada pagi hari. Suasana di pabrik arloji tersebut tampak normal seperti hari-hari biasanya. Namun situasi berbeda dirasakan oleh 13 buruh yang sekarang berada di dalam Kodim Sidoarjo. Di tempat itu mereka ternyata diminta untuk mengundurkan diri dari PT CPS. Surat pernyataan PHK pun sudah tersedia untuk ditandatangani. Alasannya mereka sedang bermasalah dengan pihak perusahaan dan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Menurut pengakuan Kapten Sugeng selaku Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo ketika itu, tak ada paksaan dalam pertemuan tersebut. Yang jelas, 13 rekan seperjuangan Marsinah itu menerima untuk mundur dari PT CPS. Sementara itu Marsinah yang saat itu sudah pulang kerja dan belum mengetahui nasib dari teman-temannya tersebut sangat merasa penasaran. Beberapa temannya pun dihubungi oleh Marsinah dan Marsinah menanyakan tentang pertemuan tersebut dan tidak ada satupun yang tahu dari hasil pertemuan tersebut. Tidak sabar menunggu, akhirnya Marsinah memutuskan untuk mendatangi markas Kodim Sidoarjo tersebut. Sesampainya di depan pos jaga, Marsinah diberitahu bahwa 13 rekannya tersebut sudah pulang. Tetapi Marsinah tetap memendam rasa penasaran yang akhirnya ia tetap mencari rekan-rekannya tersebut. Saat berada di perempatan Desa Siring, dia akhirnya bertemu dengan 4 orang diantaranya. Marsinah kemudian mengajak mereka untuk berbicara di teras rumah kontrakannya. Betapa terkejutnya dia setelah mengetahui 13 rekannya telah diberhentikan karena dianggap sebagai motor unjuk rasa di PT CPS. Marsinah merasa pihak perusahaan telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat sehari sebelumnya.
Butir ke-10 dari kesepakatan yang dibuat pada Selasa 4 Mei menyebutkan bahwa pihak perusahaan tidak akan melakukan intimidasi atau mencari-cari kesalahan karyawan terkait adanya unjuk rasa di PT CPS. Malam itu Marsinah meminta lembaran berkas surat panggilan Kodim Sidoarjo milik salah seorang temannya. Surat itu kemudian disatukan dengan lembaran surat protes untuk perusahaan yang telah ditulis sebelumnya. Usai bertemu dengan teman-temannya, Marsinah keluar rumah untuk menemui rekannya sesama buruh untuk membicarakan soal protes yang akan dilayangkan esok harinya. Selain itu, Marsinah pun ingin membeli makanan karena sejak siang ia belum makan. Saat itu, Marsinah menggunakan kaos berwarna putih, rok berwarna coklat, dan juga sendal jepit. Dia menyusuri jalan kampung untuk mencari makanan. Belum sempat membeli makanan, Marsinah akhirnya bertemu dengan dua rekannya yaitu Asiem dan Joko. Mereka pun berbincang sebentar dan kemudian berpisah. Di bawah pohon mangga dekat Tugu Kuning, Desa Siring, dua temannya masih sempat melihat Marsinah melenggang sambil menggenggam surat panggilan dari Kodim Sidoarjo milik salah satu seorang temannya serta surat pernyataan untuk PT CPS. Jam saat itu menunjukkan pukul 10 malam dan itulah kali terakhir Marsinah terlihat masih hidup. Sejak itu buruh pemberani tersebut tidak lagi bisa ditemui dan ia lenyap seolah ditelan oleh bumi. Sejak Rabu malam itu Marsinah tidak lagi bisa ditemui oleh siapapun. Rekannya sesama buruh kebingungan karena sang aktivis pemberani tersebut hilang tanpa jejak. Jangankan di rumah kontrakan, Marsinah yang saat itu terkenal sebagai buruh yang sangat rajin pun tidak terlihat di perusahaan. 4 hari berlalu pada Minggu tanggal 9 Mei tahun 1993 muncul kabar sesosok mayat yang diduga Marsinah ditemukan di hutan Jati Wilangan, Dusun Jegong, Desa Wilangan. Kabar itu tak salah, jasad Marsinah ditemukan sehari sebelumnya yakni pada Sabtu malam. Ia tergeletak dengan tubuh penuh luka memar bekas pukulan benda keras. Kedua pergelangannya lecet, tulang panggulnya hancur, dan di sela pahanya ada bercak darah. Pada bagian yang sama menempel kain putih yang berlumuran darah. Jasad Marsinah lalu dievakuasi ke rumah sakit di daerah Nganjuk dan dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan pada tubuh Marsinah terdapat luka-luka robek, tulang punggung bagian depan hancur, robek di bagian perut, memar pada kantung kemih, memar pada usus, dan pendarahan pada rongga perut. Kabar ditemukannya jasad Marsinah di hutan tersebut membuat buruh PT CPS kaget. Rentetan kejadian yang mengawali terbunuhnya Marsinah membuat banyak pihak meyakini bahwa ia dibunuh karena membela hak-hak kaum buruh. Seketika pula kematian Marsinah tak lagi dilihat sebagai pembunuhan yang biasa. Tak sekedar menjadi isu di Sidoarjo, Jawa Timur, pembunuhan Marsinah kemudian menjadi sorotan publik di tanah air yang bermuara pada desakan terhadap aparat keamanan untuk membongkar kasus ini. Pada akhir September tahun 1993, pemerintah membentuk tim terpadu untuk menyelidiki kasus pembunuhan Marsinah. Tim ini bergerak sangatlah cepat. Hanya dalam hitungan hari setelah dibentuk, tanpa diketahui oleh publik, 9 petinggi PT CPS dan beberapa karyawan ditangkap secara diam-diam pada awal Oktober oleh tim terpadu. Mereka adalah Yudi Susanto, pemilik PT CPS, Judi Astono, pimpinan pabrik PT CPS Porong, Suwono, kepala Satpam PT CPS Porong, Suprapto, Satpam PT CPS Porong, Bambang Wuryantoyo, karyawan PT CPS Porong, Widayat, karyawan dan sopir PT CPS Porong, Ahmad Sutiono Prayogi, Satpam PT CPS Porong,
Karyono Wongso alias Aib, Kepala Bagian Produksi PT CPS Porong, termasuk Mutiari, Kepala Bagian Personalia PT CPS Porong, yang menjadi satu-satunya perempuan yang ditangkap. Selain 9 orang itu, tim terpadu juga menahan Komandan Rayon Militer Porong, yaitu Kapten Kusairi, yang dianggap mengetahui kejadian tersebut tetapi tidak melaporkan ke atasan. Mereka dituduh bersekongkol dalam memperkosa, menganiaya, dan membunuh Marsina. Namun fakta persidangan menyebutkan setiap tersangka yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Baru setelah 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Semuanya ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke meja hijau. Persidangan pun kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Surabaya. Namun akhir dari rentetan persidangan ini memperlihatkan banyak banget kejanggalan. Dari catatan yang ada, diketahui jalannya persidangan kasus Marsina dipenuhi banyak drama dan kejanggalan. Mulai dari pencabutan BAP, bantahan kesaksian, minimnya saksi yang mengetahui kejadian, ketatnya pengamanan di ruang sidang, hingga aksi buka baju dari terdakwa yang menjadi catatan dari persidangan tersebut. Yang juga mengherankan, selama proses persidangan tidak pernah terungkap siapa orang yang pertama kali melihat jasad Marsina di hutan tersebut. Demikian pula dengan barang bukti berupa pakaian yang dipakai oleh Marsina saat ditemukan tewas. Di pengadilan terungkap bahwa pakaian tersebut telah dibakar oleh pihak rumah sakit. Akhirnya para terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena telah terbukti membunuh Marsina. Satu persatu dijatuhi vonis. Yudi Susanto misalnya divonis 17 tahun penjara. Sedangkan Mutiari dihukum 7 bulan karena dianggap hanya mengetahui rencana pembunuhan. Sedangkan sejumlah staf PT CPS lainnya dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Tak puas dengan hukuman itu, para terdakwa akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Di tingkat ini, Yudi Susanto dibebaskan. Sedangkan terdakwa lainnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hampir 2 tahun setelah jasad Marsina ditemukan di hutan Wilangan, Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 3 Mei tahun 1995, Majelis Hakim Kasasi membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan inilah yang meyakinkan banyak pihak bahwa kasus ini sejak awal penyidikan memang sudah kental dengan aroma rekayasa. Bagi aparat penegak hukum, putusan kasasi itu berarti adalah tugas untuk mencari pelaku pembunuh yang sebenarnya. Sejumlah penyidikan ulang pun dilakukan. Bahkan makam Marsina harus dibongkar sebanyak 3 kali untuk proses penyidikan. Tak kurang pula Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif ketika itu hingga Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri berjanji untuk mengusut tuntas kasus Marsina. Akan tetapi hingga kini kasus kematian Marsina masih menjadi misteri. Tahun 2002 pun Komnas HAM mencoba untuk membuka kasus ini dan akhirnya gagal. Saat ini tahun 2020 ini kemungkinan kasus ini dibuka kembali sangatlah sulit. Selain adanya kemungkinan para saksi kunci yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup pun kemungkinan besar sudah mulai lupa dengan detail peristiwa tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Marsina setelah meninggalkan Tugu Kuning di Desa Siring pada Rabu malam itu? Banyak banget jawaban, tetapi tidak ada yang pasti. Marsina dan penemuan jasadnya di hutan Jati Wilangan akan terus menjadi misteri.
Bahkan hingga saat ini tahun 2020 ini tetap belum juga terkuak kisah yang pasti yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dalang di balik pembunuhan Marsina akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Dan gue yakin banget akan ada 1000 Marsinah yang akan lahir untuk memperjuangkan hak-hak buruh lainnya. Merdeka! Semangat para buruh! Oke, itu aja sedikit yang bisa gue sampaikan tentang misteri kematian dari Marsina. Jika kalian punya informasi yang lebih lengkap yang belum gue sampaikan di video ini, kalian boleh tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai video ini, biar gue lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang menarik lainnya. Sebelumnya, gua memohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi yang kurang tepat. Mohon dimaafkan ya guys. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih.